Hai semuanya, gue Lira. Selamat datang di Jam Sepi. Hari ini gue akan ngajak lo untuk mencari cerita horor. Ya, cerita-cerita pendek yang singkat aja gitu. 5 cerita horor singkat ini bikin merinding, jadi was-was. Cerita horor yang pertama. Ibu masuk ke kamarku tanpa tahu aku berdiri di belakangnya. Lalu aku berteriak, "Ciluk, Mbak!" Ia pun menjerit histeris dan berlari keluar. Aku sudah sering menjahilinya seperti itu. Namun kurasa ini lebih lucu jika aku masih hidup. Jadi si ibu tuh lihat anaknya. Maksudnya hantu anaknya. Serem sih. Serem. Lo punya keluarga udah meninggal, terus ya mungkin kangen, coba-coba untuk mampir di kamarnya, terus tiba-tiba ngeliat. Serem. Ya kalau sekarang sih cuma sekedar baca kayaknya nggak serem sih, tapi kalau dibayangin serem. Cerita selanjutnya. Matamu terlihat sibuk mengawasi saat ingin tidur, menatap langit-langit kamar, tirai, jendela, dan ujung daun pintu yang tampak sedikit terbuka. Bukan di sana. Aku tepat di sampingmu. Jadi kayak lo lagi tidur, udah mau tidur, kayak masih celingak, terus lo masatin daun pintu, dan tiba-tiba ada suara kayak, gua nggak di situ lo, gua tuh di sini, di samping lo gitu. Ya kalau hantunya Casper sih kayaknya oke ya, tapi kalau ini sih kayaknya enggak sih. Hantu di Indonesia, hantu kamar, nggak ada yang lucu, serem semua. Cerita selanjutnya. Aku terkejut melihat ada wajah yang mengintip di jendela kamar mandiku saat aku tengah mandi. Aku tahu itu bukan lelaki mesum, sebab kepala itu hanya melayang dengan organ dalam tubuhnya menggantung di bawahnya. Apa ini kuyang? Tapi kuyang kan biasanya ngincer anak kecil ya, anak kecil, gadis gitu. Mungkin ini gadis sih. Tapi kuyang gondrong semua sih ceritanya. Enggak, maksudnya yang sering nampak tuh digambarin gondrong gitu, cewek kan. Ini kalau cowok, kira-kira potongan rambutnya apa ya? Kamu udah. Cerita selanjutnya. Anak perempuanku sering menangis dan menjerit tiap tengah malam. Aku harus selalu mengunjungi kuburannya agar dia tenang. Ya kan udah dikubur, yang ngubur emaknya. Ya kan kalau anak udah meninggal dikubur wajar dong. Atau jangan-jangan dikubur hidup-hidup. Cerita kelima. Ini jadi cerita terakhir. Jadi sebelum gue masuk ke cerita terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Tapi lebih penting lagi, jangan lupa kalau lo punya cerita pendek juga, yang pendek ya, bisa coba lo tulis di kolom komentar kalau ada. Cerita terakhir. Anakku 7 tahun memanggilku ke kamarnya pada suatu malam. Dia duduk di ranjang. "Ayah, ada monster di bawah tempat tidurku," katanya. Kulihat kolong ranjang, anakku meringkuk di sana dengan wajah ketakutan. "Ayah, ada yang duduk di ranjangku," katanya. Gua nggak tahu, mungkin lo juga udah sering dengar sih, tapi cerita tentang ayah yang kejebak antara anaknya yang atas atau yang bawah tuh udah sering banget. Cuma tetap aja ngeri. Ya tiba-tiba lo tahu anak lo cuma satu gitu kan. Terus masa ada kembarannya? Lo punya istri 2. Makanya kalau lo punya cerita yang anti mainstream, atau mungkin lo nemu cerita yang anti mainstream, bisa coba untuk kasih tahu gue ya di kolom komentar. Nanti kita baca bareng-bareng. Yaudah, terakhir dari gue, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye.